Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Widianto SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video peer teaching saya yang dilakukan secara daring. Dalam kegiatan peer teaching ini, saya menyampaikan materi pembelajaran tematik kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dengan model pembelajaran inovatif Problem Based Learning dengan menggunakan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content knowledge atau lebih dikenal dengan TPEC. Baiklah, mari kita saksikan video peer teaching saya berikut ini. Penampilan selanjutnya dari Pak Ferry Widianto. Pak Ferry nanti digunakan perangkat 1 atau perangkat 2? Perangkat 1, Bu. Oke, perangkat 1 ya, Pak ya. Maka Oke. waktunya di manajemen waktunya 30 menit ya, Pak Ferry ya. Oke, Oke, Bu. dimulai. Silakan Pak Ferry. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Hari ini Siang, Pak. Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada siang hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua pada siang hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran. Oh ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada, Pak. Selamat. Masuk semua, Pak. Karena ini sudah masuk semua, berarti tidak ada yang absen ya. Baik anak-anak, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Iya, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ramadan. Untuk selanjutnya, seperti biasanya untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, sebaiknya kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kita nyanyi bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan baik dan benar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Tapi sebelum kita belajar memasuki pembelajaran pada hari ini, kemarin kan kita sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa proklamasi ya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal berapa anak-anak? 17 Agustus, Pak. Ya, makanya kemarin kalian itu ada tanggal merah ya, itu 17 Agustus itu merupakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia atau HUTRI. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Kalian libur kan, terus di sekolah-sekolah, kemudian di kampung-kampung kan banyak sekali perlombaan atau merayakan. Nah, begitu pula dengan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Nah, ketika Indonesia barusan merdeka itu rakyatnya itu suka, bergembira. Tetapi di sela-sela itu rakyat Indonesia dihadapkan dengan pertempuran yang baru. Apa itu Pak pertempuran yang baru? Yaitu kedatangan bangsa-bangsa Belanda atau sekutu, bangsa-bangsa Eropa, sekutu itu Inggris sama Belanda dan kawan-kawannya datang lagi ke Indonesia untuk menjajah lagi, niatnya mau menjajah lagi. Nah, pada materi ini hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa seputar kemerdekaan. Kalau kemarin kita mempelajari proklamasi, sekarang kita mempelajari peristiwa-peristiwa seputar kemerdekaan ya. Coba sekarang dilihat ini ya. Gambar apa ini?
Sudah kelihatan ini gambar apa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Gambar buku. Gambar buku. Nah, Gambar Gambar orang. orang. Pakai baju adat, Pak. Pakaian adat, Pak. ini sudah kelihatan ini. Sudah, Pak. Sudah, Gambar Pak. apa? Sudah, Pak. Ini gambar apa? Gambar Gambar Soekarno. pidato, Pak. Orang baca. Pidato. Ini adalah gambar Presiden Soekarno yang melakukan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Jadi 77 tahun yang lalu itu dilakukan pembacaan proklamasi pada tanggal 17. Nah, kemarin itu ya, Naya. Makanya kita peringati sebagai hari kemerdekaan. Terus di bawahnya ini ada gambar apa, ayo? Siapa yang tahu? Gambar orang perang. Gambar perang. Tentara, Pak. Gambar perang. Pinter sekali. Ini adalah gambar orang perang. Ini menunjukkan bangsa-bangsa Eropa yang dikenal dengan bangsa sekutu atau Belanda dan Inggris itu datang lagi ke Indonesia, mau menguasai lagi Indonesia. Loh, habis merdeka kok mau dikuasai lagi? Bagaimana perasaan kalian kalau habis memproklamirkan kemerdekaan terus ada lagi yang mau datang, kamu tak jajah lagi, mau apa enggak kalian? Enggak mau, Nggak Pak. mau, Pak. Mau, pastinya enggak mau ya. Oleh karena itu, terus apa yang kalian lakukan kalau ada penjajah datang itu, kalau seumpama pada waktu itu? Lari, Pak. Lari. Wah, Pak Yongki kok lari malah nih ada penjajah ini. Saya usir, Pak. Oh, diusir, pintar Saya Ramadan. tembak, Pak. Ada penjajah harus diusir ya. Nah, itu juga dilakukan oleh pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan kita dulu ketika ada penjajah yang mau datang lagi untuk menguasai Indonesia. Mereka mau berjuang melawan dengan segenap tumpah darah mereka, berkorban nyawa untuk mengusir mereka dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi bedanya kalau dulu itu perjuangannya secara daerah, sekarang sudah nasional. Karena apa? Karena sudah ada satu nation atau satu negara mempertahankan negaranya, yaitu negara Indonesia. Nah, ini merupakan contoh gambar-gambar. Nah, ini gambar-gambar orang Indonesia ini, ya, dengan peralatan seadanya, bambu runcing, senapan laras pendek, dibandingkan dengan orang Eropa tadi sudah bawa tank. Nah, tapi rakyat Indonesia masih tetap semangat untuk melawan penjajah pada waktu itu. Nah, dalam melawan penjajah tersebut banyak sekali pertempuran-pertempuran ya. Ada pertempuran Medan Area ini di kota Medan, kemudian ada pertempuran Ambarawa di kota Semarang, kemudian ada juga pertempuran Bandung Lautan Api itu di Bandung, kemudian ada pertempuran 10 November di kota Surabaya. Nah, pertempuran itu pastinya memakan banyak korban, terutama di rakyat Indonesia dan juga di negara-negara yang menjajah Indonesia, Belanda maupun Inggris, itu juga banyak sekali korban. Di pertemuan kali ini saya akan menyetelkan video animasi tentang pertempuran di untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tapi tidak empat-empatnya ini, karena di situ nanti saya akan bagikan bahan ajar buat kalian terkait dengan pertempuran-pertempuran ini. Nanti kalian bisa baca bahan ajarnya terkait dengan pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api. Kemudian untuk pertempuran 10 November ini saya akan memutarkan sebuah video animasi. Nanti video animasi itu kalian lihat dan kalian analisis. Tapi sebelum saya memutarkan video itu, silakan kalian bentuk kelompok ya, dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing dari kalian membentuk 4 kelompok, kemudian saya akan membagikan LKPD, yang mana LKPD tersebut nanti diisi ketika kalian melihat video tersebut. Apa bentuk LKPD-nya? Sudah dibagi, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di sini ada nama pertempuran, ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, itu nanti kalian isi berdasarkan video pertempuran yang sudah disetelkan sama Pak Ferry. Nanti dilihat, dianalisis, kemudian setelah itu
kalian tulis di LKPD-nya. Oke, sudah siap melihat videonya? Oke, Siap, Pak. sudah siap. Silakan nanti kita lihat bersama video dari Ada yang spesial buat kamu. Ini dia, Geniara Phone. Smartphone pertama untuk anak. Cara seru berinteraksi dengan keluarga agar anak aman di era digital. Geniara Phone Gigi Live. Nah, itu Anya, Nak. Hai teman-teman, kalian tahu kan setelah peristiwa proklamasi, Indonesia secara resmi sudah merdeka. Tapi masih ada aja loh pihak asing yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Masa sih Om Patok? Emang mereka masih mau ngejajah Indonesia lagi ya? Iya, Danang. Dan itulah yang mengawali perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Terjadi perlawanan di beberapa daerah. Salah satunya di Surabaya. Surabaya, gimana tuh Om ceritanya? Begini, Danang. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jakarta. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Inggris bernama Sir Philip Christison. Tapi kedatangan tentara Inggris ini diboncengi oleh Nika, dan rakyat sangat marah waktu itu. NICA itu apa? Nika adalah pemerintahan sipil yang dibentuk oleh Belanda dan berpusat di Australia. Terus Om, kenapa rakyat jadi marah? Soalnya Nika memberi bantuan senjata pada Kenil. Hah? Apalagi itu Om KNIL? Kenil adalah tentara sewaan Belanda yang berisi orang-orang bekas tahanan Jepang. Oh, gitu toh. Lalu, Di lain kesempatan, yaitu pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris lain mendarat di Surabaya. Kali ini, pasukan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertine Walter Southern Malaby. Wakil pemerintahan Republik Indonesia dan sang jenderal mengadakan pertemuan dan sepakat untuk saling menjaga keamanan. Jadi, pasukan Inggris diberi wewenang untuk menyerang tentara Jepang dan juga membebaskan tawanan perang. Ternyata Inggris mengingkari janjinya. Serangan pertama dari tentara Inggris dipimpin oleh Kapten Shaw dan mereka menyerang penjara Kalisosok pada tanggal 26 Oktober. Di sana, ia berhasil membebaskan Kolonel Weir yang dulunya ditawan Jepang. Keesokan harinya, tanggal 27 Oktober, tentara Inggris menguasai pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar, dan gedung Bank Internatio. Pihak Inggris menyebarkan pamflet berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. walah, tega banget ya. Tapi aku yakin rakyat Indonesia pasti nggak nyerah gitu aja. Ya kan, Om? Bener banget itu. Makanya dari tanggal 27 sampai 29 Oktober terjadi pertempuran hebat loh antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya. Tempat-tempat yang tadinya dikuasai Inggris akhirnya direbut lagi sama rakyat. Jadi, Inggris udah kalah dong, Om. Hampir kalah, Danang. Inggris kan termasuk salah satu negara sekutu. Jadi, pihak Inggris minta bantuan ke komandan sekutu agar bisa menghubungi Presiden Soekarno. Baru deh habis itu, Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan yaitu Amir Syarifuddin mengadakan perundingan dengan Brigjen Malaby. Lalu, keputusannya apa, Om? Tanggal 30 Oktober, Inggris dan Indonesia sepakat untuk menghentikan pertempuran. Tapi tiba-tiba di hari yang sama jam 5 sore terjadi lagi pertempuran di gedung Bank Internatio. Dalam pertempuran itu, akhirnya Brigjen Malaby terbunuh. Aduh, kejadian itu pasti bikin pasukan Inggris kaget. Iya, Danang. Dan karena peristiwa itu, pada tanggal 9 November, Inggris mengeluarkan ultimatum atau peringatan dengan ancaman. Isi ultimatumnya begini.
Semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Jika sampai pada batas waktunya tidak menyerahkan senjata, Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Loh kok gitu Om? Rakyat kan udah bersusah payah merebut kemerdekaan. Benar itu. Makanya Gubernur Jawa Timur dan tokoh-tokoh lain sepakat untuk menolak ultimatum tersebut. Rakyat pun dilindungi oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Tentara Republik Indonesia Pelajar yang dipimpin oleh Mas Iman. Para pejuang berteriak, lebih baik mati daripada dijajah. Merdeka atau mati. Wih, gagah berani ya para pejuang kita itu. Iya dong. Tapi karena penolakan tersebut terjadi perang besar pada tanggal 10 November. Jumlah tentara Inggris mencapai 10.000 orang loh Danang. Tapi rakyat berhasil menahan serangan tersebut selama 3 minggu. Tapi senjatanya Inggris kan pasti lebih bagus ya Om. Kalau rakyat kita cuma pakai senjata hasil rampasan dan bambu runcing aja. Nah, makanya itu Danang, pasukan Indonesia akhirnya terdesak. Dan markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lebani Waras atau Markas Kali. Walaupun gitu, kepahlawanan rakyat Surabaya masih kita peringati setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Betul Danang, ngomong-ngomong, kamu masih mau tahu lagi nggak perjuangan di daerah lain? Ya mau dong Om. Kita bahas di video berikutnya ya. Oke anak-anak, itu tadi kan kalian sudah melihat video animasi tentang peristiwa 10 November. Nah sekarang kalian diskusikan video tersebut. Setelah kalian menyimak itu, kalian analisis, kalian isi nama pertempuran, apa yang menyebabkan, mengapa terjadi, siapa saja yang berperan pada pertempuran itu, bagaimana pertempurannya, kapan dan di mana. Silakan ditulis dan didiskusikan dengan kelompok kalian. Silakan. Kasih waktu 10 menit, silakan. Iya, Pak. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Oh, Pak. silakan, Kurang Roma. satu, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siapa yang mau maju dulu? Silakan, Roma. Iya, Pak. Kelompoknya Roma, silakan diwakili. Ya. Nama pertempurannya apa, Mas? Pertempuran 10 November, Pak. Ah, mengapa itu terjadi? Kenapa tadi? Karena datangnya para penjajah kembali ke kota Surabaya, Pak. Pinter. Terus siapa tadi yang terbunuh di sana? Jenderal Malabi, Pak. Jenderal Manabi. Kemudian kapan pelaksanaannya? Tepat tanggal 10 November tahun... Ya, Pak, 10 November, Pak. Ya, di mana tempatnya? Di kota Surabaya, Pak. Oke, pintar. Sekarang coba Roma membaca sendiri nama pertempuran. Nah, seperti saya tadi, silakan diulangi lagi, Roma. Iya, Pak. Nama pertempuran 10 November. Mengapa terjadi? Karena pihak penjajah kembali datang ke Indonesia. Siapa yang terbunuh? Yang terbunuh adalah Brigjen AWS Malabi. Kapan terjadinya? Tanggal 10 November. Di mana? Di Surabaya. Begitu, Pak, G? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Roma dari kelompok 1. Oke, setelah kalian menulis seperti ini, silakan kalian simpulkan hasil analisis kalian menjadi sebuah kalimat efektif. Sudah tahu kalimat efektif? Apa itu kalimat efektif? Nah, belum tahu kan? Ya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini contohnya. Nah, perhatikan contoh kalimat efektif berikut.
Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini adalah subjek, pelakunya. Memproklamasikan itu adalah predikat pekerjaannya. Objeknya adalah apa yang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di mana? Di Jakarta. Nah, kalian silakan membuat kalimat efektif sesuai dengan ini tadi analisis dari video. Ini tadi kan Roma kan hanya membacakan saja ya. Itu kalian ungkapkan, kalian tuliskan dalam kalimat efektif tersebut. Buatlah sebagai sebuah cerita. Silakan ditulis berdasarkan kelompok, kemudian maju untuk membacakan juga lagi. Silakan. Siapa yang sudah? Siapa yang berani? Yongki berani? Berani, Pak. Ya, siap. Ayo silakan maju. Mas Yongki. Buatlah kesimpulan berdasarkan jawaban pada berita dan menggunakan kalimat efektif. Pertempuran Surabaya terjadi di Surabaya, Pak. Oh iya, pinter. Boleh ada yang menambahkan lagi dari kelompok lain? Ada yang menambahkan lagi, mosok itu toh. Ayo, ada yang menambahkan lagi? Saya, Pak. Silakan. Pada pertempuran Surabaya, ada Jenderal Malabi yang meninggal. Iya, pinter. Pada pertempuran Surabaya, ada Jenderal Malabi yang meninggal. Ada lagi kelompok lain yang menambahkan, biar menjadi kalimat efektif yang utuh. Tadi sudah tanggalnya sudah, kemudian ada sebabnya, terus ada apa lagi tadi? Ada yang bisa menambahkan? Oke. Kalau sudah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju lagi ya. Sudah tepuk tangan. Sekian anak. Nah, dari situ setelah kalian mempresentasikan itu tadi, kita tadi sudah belajar tentang dua hal ya nak ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah belajar tentang apa? Pertempuran usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, yang kita lihat tadi, yang kita tonton tadi adalah pertempuran di Surabaya. Kemudian ada juga pertempuran-pertempuran lain yang ada di bahan ajar kalian. Silakan nanti kalian pelajari sendiri pertempuran-pertempuran lain yang ada di luar Surabaya. Kemudian setelah itu, setelah mempelajari pertempuran, kita juga membuat kalimat efektif. Tadi sudah dipresentasikan sama teman kamu, Yongki dan Nurhayani. Tadi sudah dibacakan dari perwakilan kelompok 3 dan 4. Sekarang kalian sudah paham nggak nak? Hari ini kita sudah tadi belajar apa saja? Sudah mengerti? Mengerti, Pak. Sudah, Pak. Dua poinnya yang kita pelajari tadi ya. Kalau sudah mengerti, Pak Ferry ingin memberikan pertanyaan kalau sudah mengerti. Tadi di akhir itu tadi, pertempuran 10 November itu kok tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Mengapa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Oh, enggak ada yang tahu. Ya, Pak. Ya, kenapa? Nurmara, silakan. Ya, karena rakyat Surabaya banyak yang gugur saat melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan. Ya, pinter Nurmara. Berarti ini kayaknya ini diwakili sama Nurmara. Kelihatannya anak-anak sudah paham semuanya ya. Jadi untuk memastikan lagi biar apakah paham beneran apa cuma Nurmara saja yang paham, saya akan membagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan soal evaluasi ini, ada 10 soal. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Silakan saya bagikan. Sudah dikerjakan? Iya, Pak. Berarti sudah paham semuanya ini berarti ya. Oke, karena sudah paham semuanya, hari ini sekali lagi kita belajar tentang apa? Pertempuran Kalimat efektif.
Mempertahankan kenegaraan. 10 November. Ya, pintar semuanya. Tanggal 10 November. Oke, pintar semuanya. Kita hari ini sudah belajar tentang pertempuran 10 November dan juga cara membuat kalimat efektif. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Nanti juga kita akan belajar menulis kalimat efektif juga terkait dengan ciri-ciri hewan tersebut ya pada pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Silakan. Iya, Pak. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ramadan, terima kasih anak-anak. Semoga ilmu hari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Iya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Pak Ferry nilai karena 25 menit udah selesai. Nggak sampai masalah-masalah. Oke, baik. Ya, yang pertama, monggo Bu Desi untuk masukannya. Oke, baik. Jelas ya suara saya, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Baik, Pak Ramadan. Pak Ferry, Pak. Pak Ferry, Bu. Ini Mas. Halo, Pak Ferry. Ya Allah, aku tertentang. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Telepon. Oke, Bu Desi. Oke, Bu Desi. Aku pikir saya yang terpental lagi. Oke, Pak Ferry, untuk yang pertama, penggunaan bahasa, Pak Ferry. Di sini tadi saya menemukan menyetelkan ya, Pak Ferry, nggih. Halo, Pak Ferry. Pak Ferry masih ya. Oke. Baik, ada kata menyetelkan mungkin lebih digunakan kata yang memang lebih baik ya Pak, seperti menyalakan atau memutarkan, gitu nggih? Yang pertama. Terus yang kedua, penggunaan kata misalnya gini ya, ada kalimat saya akan. Nah, saya akan itu seperti panjenengan melakukan webinar atau workshop dengan teman sejawat, Pak. Nah, seharusnya Bapak guru atau Pak guru akan menyalahkan atau memutarkan seperti itu nih Bapak nggih. Nah, penggunaan kalimat seperti itu. Terus sudah memberikan penghargaan bagi kelompok yang menjawab yang benar, gitu Pak nggih. Sudah ada, tapi mungkin penambahan semangatnya apa? Ribetnya itu yang lebih diperbanyak juga. Terus berikutnya Bapak, tadi saya melihat di situ ada tampilan PPT kok Bu Pena nggih Bapak nggih. Nggih, Bu. Nggih, mungkin itu lebih background-nya seperti akan material lebih itu miliknya Bapak. Untuk penulisan Bu Pena mungkin bisa dihilangkan mungkin Pak nggih. Oh, nggih. Nggih, sehingga itu bisa menjadi ini kan yang buat kan Bapak ini kan? Nggih, saya, Bu. Nah, halo Bu Desi. Saya ini. Baik, jelas itu suara saya. Sampun. Jelas. Nah, penggunaan itu Pak tadi ya, background tadi nggih Bapak. Nggih. Terus Itu nge-crop memang, Bu. Kenapa?
nge-crop dari buku pena kan, buku ajarnya kan ada. Gitu. Nge-crop gambarnya. Oh, berarti Nggih. Nanti dihilangi bisa kok Ibu. dihilangkan ya Pak, supaya kita tidak melihat seperti apa ya, Promosi. nyuplik-nyuplik. Jadi dikembangkan lagi mungkin backgroundnya. Nggih. Terus yang terakhir, ya ambil aja. Ya, terus yang terakhir ini Pak, hampir sama dengan teman-temannya ya. Mungkin semangat 45-nya ditambah. Oh 77 sih tahun kemerdekaan lagi. Gitu. Oke, Pak Ferry itu ada. Terima kasih Pak. Pak Ferry, ini tadi belum sampai 30 menit loh Pak Ferry. Oh ya. Oh, harus Enggak, maksimal 20 menit. maksimal 30 menit. Tadi Pak Ferry enggak sampai 25 menit 20 kan nanti apa namanya? Ada pengantar jadi 20 ya 20 4 ah. dapat 24 tadi ya gitu. Iya. Kemudian Pak Ferry, tadi kan selain yang tadi juga bahasa kan seperti presentasi gitu Pak. Jadi mungkin apa karena ini bukan murid apa namanya beneran gitu ya Pak, bukan murid beneran, murid teman apa namanya jadinya jadi kesannya seperti presentasi begitu, jadi bahasakan bab. Tapi saya kadang-kadang gitu Pak ke juga menyebutkan anak-anak itu ya Anda, nah sebenarnya kan terbiasa ke mahasiswa begitu Pak, jadinya apa namanya bahasanya pun juga saya ke siswa kan seharusnya membahasakan ibu, nah seperti itu saja. Kemudian tadi ketika penayangan video Pak, ketika penayangan video karena videonya tadi lumayan karena full ya Pak ya tadi ya. Iya Bu. Videonya. Halo Pak Ferry. Ya. Iya. Jadi ya kesannya kayak trik gitu Pak Pi gitu. Coba misalkan di sela-sela itu Pak Ferry Kasih komentar. Iya betul, istilahnya memberikan ke siswanya, coba diperhatikan anak-anak. Kalau di kelas kan seperti itu Pak. Yeah. Saya kalau di kelas kan ada yang tingkahnya kesana kesini gitu. Jadi ketika melihat video kan kadang konsentrasi anak kan terpecah. Gitu. Nanti di tengah penonton video, ayo coba perhatikan. Jadi mengingatkan siswanya supaya bisa tetap konsentrasi dalam pembelajaran. Itu ketika penayangan video. Ini tadi Pak Ferry fokusnya ke IPS ya Pak ya? IPS sama bahasa Indonesia Bu. Iya, bahasa Indonesia. RJP ya. Iya, tadi yang IPA-nya enggak. Iya, benar. Iya, betul. Jadi enggak, maksudnya tadi lebih dominannya ke IPS Pak tadi sebenarnya. Iya, memang materi bahasa Indonesia kan cuma sedikit. Iya, karena bahasa Indonesia include lah Pak ya, pembacaannya. Kemudian tadi juga ketika siswa siswa sudah aktif, nah pinter-pinter juga siswanya tadi. Siswanya pinter-pinter Mbak. Tapi karena Pak Ferry ngajar kelas 6, tadi kan siswanya kan pasti sudah lebih itu ya Pak ya, lebih Kemudian tadi untuk pembahasan LKP ya Pak. Iya. Itu tadi kan tadi Pak Ferry memberikan tentang itu pembahasan LKPD, kemudian untuk menyimpulkan pembelajaran tadi kan memang ya Pak ya, karena belum selesai kan pembelajaran satu pertemuan ini. Iya, tadi sudah disimpulkan di cuma 2 materi saja Bu, tentang materi apa? Oh, saya kira tadi membahas LKPD tadi Pak tadi. Enggak, yang bahas LKPD itu tadi anak-anak, kemudian ya. Yang maju tadi, kemudian saya memberikan penguatan dan menyimpulkan itu tadi belajar. Ya, jadi saya kira tadi tidak ada istilahnya menutup pembelajaran itu karena saya terbangnya kalau itu membahas LKPD begitu Pak. Oh gitu. Iya. Karena saya juga sebelah kanan tadi lihat LKPD-nya. Oh, Pak Ferry juga nayangkan tadi ya LKPD-nya. Iya, itu. Tadi
untuk yang di kesimpulan. Kemudian untuk yang di itu Pak, refleksi. Pembelajaran ini menyenangkan, begitu. Kan harus nampak kan ya Pak ya, Mas, walaupun tidak semua mapel atau terpotong, tapi kan untuk yang di teaching-kan ini paling nggak nampak untuk direfleksinya. Itu dari saya Pak Ferry. Mungkin ada tambahan dari silahkan. Siapa ini ya Pak Ferry ini? Pak Ferry ini ada Bu Nurul. Halo Bu Nurul. Iya Bu, Silakan. Ferry. Saya belum bisa memberikan ini aja, memberikan pujian aja. Bagus Pak. Sudah bagus Bu, sudah. Kalau saya mungkin bagaimana ya? Belum tentu nanti saya seperti itu. Sudah bagus tadi. Cuman kalau menurut saya tadi kurang satu. Boleh ditambahkan satu contoh Pak, kalimat efektifnya. Kan tadi cuma satu ya Pak Ferry ngasih satu lagi. Ditambahkan satu lagi bukan enggak apa-apa kan? Supaya anak lebih ini lagi. Itu aja Bu. Bagus Pak, keren. Oke, terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Pak Ferry, tetap semangat. Ya, terima kasih masukannya. Oke, stop dulu.